bersalah dan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nura Yustikoma dari kelas A Keperawatan. Nah, tugas yang akan dibawakan kali ini adalah tugas yang berkaitan dengan organ pencernaan. Jadi ya, jing. Jadi nanti ada 23 organ dan kita akan membahasnya satu-satu. Fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan dan menjadikan makanan itu energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa dari proses tersebut. Nah, sistem pencernaan itu ada sekitar 23 organ yang akan kita bahas nanti. Nah, yang pertama itu ada kelenjar parotis. Ini adalah kelenjar ludah terbesar yang ada di samping wajah. Nah, dia berfungsi untuk menghasilkan air ludah atau saliva. Ada kelenjar sublingualis. Nah, kelenjar sublingualis ini berfungsi untuk menjaga kadar kelembapan dalam rongga mulut serta melumasi dan melunakkan makanan yang sedang dikunyah oleh gigi. Kelenjar submandibular ini yang gede ini. Kelenjar submandibular ini dia menghasilkan air liur terbanyak, yaitu sekitar 70%, dan di dalam air liurnya itu mengandung protein yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah infeksi. Selanjutnya ada faring yang nomor 4 ini, faring atau tenggorokan, dan faring ini dibagi jadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring itu berfungsi agar udara bisa masuk, dan orofaring berfungsi agar makanan, udara, atau minuman bisa melewatinya, dan laryngofaring ini terletak di bagian bawah tenggorokan dekat dengan laring. Dia berfungsi untuk mengatur perjalanan udara ke paru-paru dan makanan ke kerongkongan. Ada trakea, dia yang ini. Nah, trakea ini adalah penghubung di sistem pernapasan. Nah, dia itu berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Lalu ada yang keenam. Yang keenam ini yang saluran ini. Nah, ini namanya esofagus atau kerongkongan. Nah, dia ini berfungsi untuk membawa makanan yang bermula dari mulut. Setelah di mulut halus dan dikunyah kan ditelan. Nah, ditelan itu nanti dibawa sama esofagus hingga ke lambung. Nah, yang ketujuh ada lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk mengolah makanan, menyimpan makanan, dan menyingkirkan serta menyerap zat-zat baik yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedelapan ini namanya diafragma. Ini adalah sekat yang membatasi daerah perut dan dada. Selanjutnya ada limfatik, ini yang dekat sini. Limfatik ini berfungsi untuk menghasilkan cairan untuk membantu proses pencernaan dan membersihkan lambung. Ada hati yang nomor 10, hati yang ini. Nah, hati ini memiliki peran untuk sekresi, yaitu memproduksi empedu untuk mengemulasi lemak dan memproduksi glikogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Lalu dia berperan dalam metabolisme, yaitu untuk mempertahankan gula darah dan menyimpannya dalam bentuk glikogen, dan berperan dalam detoksifikasi. Ada nomor 11 ini, dia yang ini warna hijau ini namanya kantung empedu. Nah, kantung empedu ini berfungsi untuk menyimpan empedu sampai dibutuhkan oleh proses pencernaan. Lalu ada ini yang dekat lambung ini, yang saluran ini namanya duodenum. Nah, duodenum ini bagian dari usus halus. Jadi usus halus ini bagi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum ini berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna oleh lambung melalui katup pylorus. Nah, pylorus ini nih kayak katup yang menghubungkan lambung sama usus halus. Nomor 13 itu ada saluran empedu. Nah, saluran empedu ini berfungsi untuk membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus halus. Pankreas namanya. Nah, pankreas ini punya 2 fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin itu menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim, sedangkan fungsi endokrin ini menghasilkan insulin dan berperan dalam metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Nah, yang ini kan karena dia menunjuk yang ini namanya kolon transenden. Kolon transenden ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air yang masih tersisa di sisa makanan lalu membentuknya menjadi tinja. Nah, selanjutnya ada nomor 16. Nomor 16 ini namanya ileum atau usus halus, bagian dari usus halus. Kan tadi usus halus ada 3, ada
ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ileum ini berfungsi untuk menyerap makanan. Selanjutnya, nomor 17 ada yang namanya kolon ascendens. Nah, kolon ascendens ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dan memadatkan sisa cairan makanan tersebut lalu dibawa ke kolon transcendens. Nah, selanjutnya ada cecum yang nomor 18 yang ini. Nah, cecum ini adalah sebuah kantung lebar. Nah, nomor 19 ada appendix atau usus halus yang di usus halus itu ada jaringan limfatik yang akan mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus. Ada nomor 20, ini namanya kolon descendens. Nah, dari ascendens ke transcendens lalu ke descendens. Nah, kolon descendens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja atau feses sementara. Lalu ada kolon sigmoid yang nomor 21. Ini kolon yang panjangnya sekitar 40 cm. Lalu nomor 22 ada rektum. Dan jika kolon descendens itu penuh, tinja atau feses akan masuk ke rektum dan menyebabkan keinginan ingin buang air besar atau disebut dengan defekasi. Dan terakhir ada anus. Anus ini adalah bagian dari pencernaan yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Sekian penjelasan tentang sistem pencernaan. Nah, sampai ketemu di tugas berikutnya, di sistem berikutnya. Bye.